Dan kita bisa lihat ketakutannya Hanif Alatos. Kenapa? Karena dia sudah tahu haplogrup itu apa. Nggak percaya? Lihat saja layar saya ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah kita mencoba menyimak video berikut ini. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah. Ziarah ngucapin salam. Assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi sama jasad-jasadnya. Dia katakan, Waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul bait Rasulillah. Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur, masuk lagi. Sahabat muslim dimanapun berada, video barusan ini adalah contoh habaib atau habib dari Ba'alawi mendoktrin kepada warga pribumi atau muhibbin. Apa doktrin yang dimaksud di video tersebut? Dia ini menceritakan klannya, menceritakan keluarganya, bahwa klan Ba'alawi itu ada yang hebat, semacam yang dia ceritakan. Kebenarannya, kalau saya sendiri 100% tidak percaya. Karena apa? Mereka itu punya niat buruk di dalam menyampaikan semua itu. Cerita-cerita yang dia karang itu adalah dari kitab-kitab yang dikarang oleh klan mereka. Bahkan mereka mengatakan lebih agung, jauh lebih mulia daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bukankah pengakuan semacam ini terlalu berlebihan? Dalam arti tujuan mereka hanya ingin menunjukkan, ini loh, keluarga saya, kakek-kakek saya lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lalu di mana kekuatan kebenaran dari cerita mereka? Nah, kalau saya simpulkan, tujuannya itu hanya untuk mendoktrin, mempengaruhi otak-otak muhibbin dari warga Nahdliyin agar mudah diperalat oleh mereka. Itu tujuannya, agar mudah diperalat. Nanti apa endingnya? Mudah diperalat agar mau membayar sekian. Bukankah banyak contohnya? Kamu harus bayar, kamu harus membawa sapi, kamu harus 25 juta, kamu harus 100 juta. Beli sorban saya ini yang sudah saya pakai sekian puluh juta. Iya, tidak masalah. Itu kan hasil doktrin-doktrin terhadap warga pribumi atau warga muhibbin, orang-orang Nahdliyin. Bagi kami itu adalah pembodohan terhadap muhibbin atau orang Nahdliyin yang awam di dalam keilmuannya. Itu namanya doktrin, atau bahasa sekarang cuci otak, semacam itu. Agar apa? Mudah dipengaruhi untuk melawan ulama-ulama pribumi, untuk melawan pemerintah yang sah. Kenapa bisa mengambil kesimpulan demikian? Coba kita bayangkan, kita hitung satu saja. Mereka secara kitab nasab bahwa kakek mereka yang di abad 3 atau 4 itu
hidupnya di masa itu tapi tidak ada sejarahnya, sedangkan yang lain ada sejarahnya. Setelah terputus sekitar 500 tahun lebih, baru dicangkokkanlah nama kakek mereka Ubaidillah kepada keturunan Rasulullah tersebut. Dan ini tidak bisa dibantah oleh kelompok Ba'alawi. Lebih dari itu adanya tes DNA. Dr. Sugeng itu sudah mengatakan, ini Dr. Sugeng yang mengatakan bahwa Hanif Alatas itu adalah gennya Yahudi. Dan kita bisa lihat ketakutannya Hanif Alatas. Kenapa? Karena dia sudah tahu haplogrup dia itu apa. Nggak percaya. Lihat saja layar saya ini, oke? Saintifik. Anda nggak bisa menyuapnya untuk berbuat curang. Ini data dari family tree DNA, satu orang. Jadi dari sini ketahuan kan, GFT 260979 ini adalah haplogrup cabang dari kebanyakan Habib yang di Indonesia, GY32613. Jadi saya yakin Hanif Alatas sudah tahu haplogrup terminalnya apa, karena ada sepupunya yang sudah daftar. Cuma dia nggak mendaftar di Family Project Ba'alawi. Jadi mereka ini adalah klan Yahudi, kelompok Yahudi yang dicangkokkan agar diakui menjadi keturunan Rasulullah. Ini orang dari Yaman, Hadramaut. Kalau kita mundur lagi ke belakang sedikit, jangankan itu, dulu ada orang dari Yaman waktu Nabi Muhammad masih hidup, itu juga mengaku jadi nabi. Itu zaman Nabi Muhammad masih hidup, orang Yaman ada yang mengaku jadi nabi. Sekarang fakta di tempat kita di Indonesia, mereka memalsukan makam. Ini real loh ya. Masa ini keturunan Rasulullah semacam ini? Bagaimana cara membela coba? Dibela gimana? Habib Lutfi memaksulkan makam. Coba, dibela bagaimana kira-kira? Tidak bisa, itu fakta. Bukan dibela, harusnya dipenjara. Memalsukan makam. Atau memba'alawikan makam-makam. Namanya diganti-ganti semua. Apa ini bukan kejahatan? Ini adalah kejahatan. Orang-orang jahat yang berbuat demikian. Fakta ini. Kalau tidak fakta, tuntut secara hukum mereka yang mengatakan itu. Makam-makam diba'alawikan. Sejarah yang dibelokkan, seperti Habib Lutfi membelokkan tawasul dari silsilah Torekoh. Tak terbantahkan ini, masih belum terbantahkan. Mau dibela bagaimana? Bukankah ini kejahatan yang nyata? Jadi kalau ini kejahatan yang nyata, harusnya mereka ini mengakui dan menyatakan bahwa dirinya itu ya memang pekerjaannya semacam-macam itulah. Menisbatkan atau mencangkokkan, membelokkan. Tujuannya apa? Agar mereka itu diakui sebagai pemilik bangsa ini. Masih banyak lagi dari lain hal tersebut adalah banyak dari pahlawan pejuang bangsa Indonesia yang namanya diba'alawikan, padahal mereka orang pribumi asli. Ini sudah banyak kasusnya. Apakah tidak sadar para pembela ini yang masih membela itu? Jangan hanya membela masalah nasab. Coba ini terangkan pada ulama Nusantara. Kejahatan apa ini? Makam palsu itu kejahatan apa? Bukan ini kejahatan luar biasa. Untung Allah masih membuka
kedok kejahatan ini. Tes DNA tidak berani. Sebenarnya sudah mati kutu istilahnya. Mati kutu. Karena keberanian dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani beserta teman-teman pejuang PWI dari Wali Songo, mereka sudah kompak untuk melawan. Kalau kita diam, ini istilahnya berarti kita diadu domba? Oh tidak, kalau ini kita diam, justru bangsa ini akan dihancurkan oleh mereka. Diponegoro dipaalawikan. Keluarga aslinya pribumi sudah bersuara. Coba kasih pembelaan lah, kasih pembelaan. Yang jelas kalian semua pembela-pembela Pak Alawi tidak akan bisa bicara tentang hal ini. Jadi PR kalian itu membantah Kiai Haji Imaduddin Usman, membantah Gus Ubad Aminullah, bantah. Membantah Dr. Sugeng tentang tes DNA, membantah Kiai Haji Nur Ihya terkait makam-makam palsu. Lakukan itu. Jika tidak, berarti memang kalian ini telah berbuat jahat di bumi Indonesia ini dan pantas disadarkan menuju jalan yang lebih benar. Dan menyadarkan bahwa kalian semua di sini adalah pendatang. Hanya pendatang, tolong sadari, kalian didatangkan oleh Belanda ke Indonesia untuk menyaingi perjuangan para alim ulama masa itu. Dan diaku-akukan menjadi keturunan Rasulullah. Dan nyatanya tidak terbukti menjadi keturunan Rasulullah. Keturunan Rasulullah itu akui saja namanya Sayyid dan Syarif. Kalau Habib itu keturunan Pak Alawi, bukan keturunan Rasulullah. Tapi dari kalian masih banyak yang mempertahankan diri bahwa masih keturunan Rasulullah, padahal logika akal sehat tes DNA saja yang bisa kita pahami bersama bahwa itu adalah penemuan ilmiah yang akurat, kalian mengingkarinya. Ini berarti tidak adanya kesadaran dari kelompok Ba'alawi untuk menuju yang lebih damai di bumi Indonesia ini. Semoga muhibbin dimanapun berada, warga-warga pribumi, terus menjadi sadar dan menjauhi mereka. Karena apa? Akhirnya mereka akan diadu domba oleh ulama Nusantara dan oleh sesama bangsa Indonesia. Itu pasti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.